Untuk langkah selanjutnya, jika sudah mempersiapkan data-datanya, silahkan pilih tema undangannya terlebih dahulu di bagian menu tema undangan. Nah, di sini nanti untuk muncul tema undangannya ada di bagian ini. Untuk tema mana saja yang muncul nanti tergantung dari akun yang Anda pilih, misalnya pakai non foto ataupun yang premium gitu ya. Nanti silahkan nanti pilih aja. Nanti untuk sebagai contoh saya ambil yang tema di sini juga ada, pilih subtema, bebas pilih ya nanti ya. Nanti saya ambil contoh gunakan untuk yang rustik 1 ya kan. Habis itu saya klik gunakan. Nah, selanjutnya kita kasih judul undangannya. Ini biasanya untuk judulnya itu dikasih nama untuk mempelai CPP dan CPW. Ambil contoh saya pakai data dummy aja, misalnya Dina dan Dina, kata Anissa lah ya, Anissa dan Dimas gitu ya. Saya dan Dimas. Terus untuk link undangannya, untuk bagian link undangannya berarti mengikuti yang judulnya. Nah, kita klik aja Anissa, terus kasih strip ya kan. Jadi kalau khusus link itu dia harus nyambung ya kan. Anissa Dimas. Habis setelah itu tinggal klik submit. Oke, lanjutkan. Nah, nanti akan diredirect ke dashboard form edit ya kan. Ini untuk menu-menunya. Langkah selanjutnya yaitu masuk ke menu info undangan. Nah, tadi kan kita sudah ngisi untuk nama kedua mempelai di bagian judul. Terus ini karena saya sudah ada linknya yang sama, nama yang sama, jadinya ada klik 2 itu. Saya ganti dulu aja karena ada yang sama, Anissa dan Akbar gitu ya. Akbar, saya ganti lagi Akbar gitu kan, karena tadi ada yang nama sama. Terus selanjutnya silahkan kalau sudah ini fix namanya, kita klik kunci slug. Nah, terus masuk ke tanggal acaranya, misalnya kita ambillah April ya, bulan April tanggal 7 April 2025. Terus untuk acara di sini jamnya biasanya saya mengacu ke jam mulai resepsi. Nah, kita 10.00 lah ya, 10.00. Oke, set. Terus selanjutnya masuk ke bagian cover. Kalau cover ini biasanya saya diamkan saja karena pakai format default saja. Kalau misalnya mau diganti wedding of-nya menjadi Walimatul Ursi gitu juga bisa. Nah, nanti disesuaikan saja, atau Walimatul Urus gitu kan, atau biasanya itu, atau kalau saya kembalikan aja ke format defaultnya pakai itu wedding of, bebas. Kepada yang terhormat juga kalau mau ditambahkan Bapak Ibu, misalnya kepada yang terhormat Bapak Ibu gitu kan, Bapak Ibu atau saudara gitu kan. Nah gitu, bebas, nanti sesuaikan saja. Biasanya saya pakai kepada yang terhormat aja itu. Oke, kalau sudah nanti klik simpan. Nah, setelah itu lanjut ke menu sosial media ya kan. Nah, nanti untuk sosial media ini untuk bagian foto sosmed itu silahkan kompres dengan format 1:1, terus ukurannya itu di bawah 100 KB ya. Nanti untuk cara kompresnya seperti di tutorial persiapan. Silakan jika sudah nanti kita pilih filenya,
terus saya pilih filenya, terus judul di bagian media sosial itu biasanya untuk yang di bagian share kita pakai format berarti kan the wedding of, tadi kita bikinnya Anissa wedding of Anissa dan Akbar ya kan, Akbar. Oke, format untuk template deskripsinya biasanya pakai saya format tanggal aja, kalau teks pernikahan juga boleh, bebas sesuaikan saja, biasanya saya pakai format tanggal. Setelah itu klik simpan. Oke, lanjutkan. Nah, nanti muncul ya untuk bagian foto sosial media. Oke, selanjutnya nanti kita lanjut untuk part selanjutnya. Untuk selanjutnya di menu kategori tema, silakan nanti untuk memastikan bahwa kategori tema dan tema undangannya sudah sesuai dengan yang kita pilih tadi di awal gitu kan. Untuk menu selanjutnya yaitu audio, silakan klik audio. Untuk audio ini ada 3 pilihan, yaitu default, YouTube, dan custom. Untuk default itu pilihan audio yang dari sistem aplikasinya. Jadi tinggal klik aja pilih audio, nanti di sini akan ada banyak pilihan gitu kan, untuk kira-kira namanya lagu apa yang kakaknya inginkan gitu kan. Nanti untuk daftar lagunya ini akan kami tambah sesuai dari request teman-teman gitu kan, di request Anda semua. Terus kalau misalnya mau ngeplay, bisa juga klik yang bagian ini untuk mendengarkan lagunya itu. Yang kedua nanti bisa pakai YouTube. Jadi misalnya kakaknya pengen ambil dari link YouTube juga bisa, nanti tinggal paste aja linknya, terus waktu mulainya mau dari detik berapa, waktu selesainya dari detik berapa. Cuman yang perlu diperhatikan bahwa custom audio YouTube itu tidak berjalan di browser media sosial. Contohnya misalnya kita kirim ke link undangannya ke Instagram atau Facebook ataupun Telegram ataupun juga lewat TikTok, nanti biasanya itu untuk audionya tidak nyala gitu. Jadi kalau browser lewat Chrome atau Safari itu bisa gitu. Selanjutnya kalau misalnya di default tidak ada, di YouTube juga karena pembatasan penggunaan di beberapa browser, bisa kakaknya lewat custom. Untuk custom ini silakan kakaknya nanti persiapkan file MP3 kalau kakaknya punya lagu sendiri ataupun lagu yang kakaknya suka tapi tidak ada di bagian sistem kami, kakaknya bisa upload sendiri. Pastikan formatnya sudah file MP3 ya kak. Nanti tinggal klik di sini terus lewat media picker, nanti pilih audionya terus klik simpan gitu aja. Oke, sebagai contoh saya pakai yang default saja. Oke, klik simpan. Untuk langkah selanjutnya itu di bagian menu kedua mempelai. Untuk bagian kedua mempelai itu untuk bagian menu data pengantinnya. Untuk judulnya section biasanya pakai the bride and groom gitu aja kan misalnya, tapi ini biasanya saya abaikan aja lah. Untuk pembukaan assalamualaikum, untuk yang bagian format muslim, kalau misalnya yang non is mungkin bisa dihapus boleh gitu kan. Untuk bagian deskripsi juga nanti bisa disesuaikan aja, misalnya ada yang mau diganti ataupun ditambahkan gitu. Kami juga menyiapkan beberapa pilihan template untuk acara mengundangnya gitu. Jadi nanti bisa dikatakan untuk daftar kalimat pembukanya nanti ada di sini. Kira-kira mana yang cocok untuk kakaknya bisa disesuaikan saja itu. Dan ini juga formatnya itu bisa diganti-ganti ya kan. Format acara 4, jadi sesuaikan saja yang kakaknya begitu. Misalnya kita yang non is misalnya tidak pakai salam gitu kan, ya hapus saja boleh gitu. Nanti di sini juga disesuaikan saja misalnya dengan kata-kata yang non is gitu. Oke gitu kan, udah gitu. Karena sebagai contoh kayak pakai format yang salam dulu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti disesuaikan aja.
Oke, terus untuk urutan mempelainya nanti apakah wanita dulu atau pria dulu saya akan dipilih. Biasanya untuk format standarnya adalah wanita dan pria. Kalau untuk yang ngunduh mantu itu biasanya pria dulu ya. Oke, setelah itu klik mempelai 1. Nanti di sini kita kasih nama lengkap mempelai. Contohnya tadi kita pakai Anissa, contohnya Anissa Ayuning Tias itu ya. Ayuning Tias. Terus nama panggilannya berarti Anissa. Terus inisialnya kita biasanya ambil dari huruf pertama dari nama panggilan. Terus di sini ambillah katakanlah Putri Pertama, Putri Pertama dari nanti di sini nama ayah Bapak Selamat dan Ibu Hawa. Untuk profil Instagram ya kan biasanya gini namanya ya, contohnya berarti Anissa itu contohnya Anissa gitu, nanti disesuaikan saja. Nanti untuk link profilnya biasanya pakai contohnya di sini ganti berarti kan pakai www.instagram/ itu kan nanti. Terus di sini slashnya adalah nama ini, biasanya slashnya adalah nama apa namanya, nama dari profilnya gitu. Terus lanjut mempelai 2. Tadi apa ya, Rahmatullah gitu. Terus nama panggilannya Akbar gitu. Jadi kalau misalnya pakai gelar sesuaikan aja ya, pakai gelar. Terus juga deskripsinya putra kedua ya, putra kedua gitu ya. Kedua dari itu. Terus Bapak Raharjo dan Ibu Fatimah ya, contoh ini di Akbar gitu kan. Jadi sesuaikan aja, nanti profil Instagramnya kan beda-beda ya kan. Contoh di sini kita tulis Akbar gitu. Oke. Selanjutnya kita klik simpan. Oke. Kalau sudah, nanti kita lanjut ke menu selanjutnya di tutorial part. Tutorial selanjutnya yaitu kita ke menu acara ya kan, atau event. Terus di sini sudah ada judul dan teks apa namanya untuk di bagian apa namanya acaranya, teks mengundang. Biasanya saya sesuaikan aja lah gitu kan, tapi nanti ada pilihannya sama kayak tadi, bisa sesuai default aja. Terus masuk ke menu acara. Yang pertama untuk acara itu biasanya umumnya itu akad nikah ya, akad nikah. Terus kita kasih klik tanggalnya, alhamdulillah kita contoh tanggal 30 April untuk akad nikahnya. Terus jamnya 9 atau biasanya kalau akad nikah itu jamnya cuma 1 ya. Disesuaikan aja nanti. Nah, 10. Terus di sini ada kediaman mempelai. Terus contohnya jalannya itu jalan apa namanya? Jalan Haji Mading dulu ya. Haji Mading nomor 62 Jakarta Barat. Ya. Jakarta Barat. Terus untuk koordinat map. Untuk koordinat map nanti biasanya kita isi atau sesuaikan aja, bisa pakai yang apa namanya data. Kalau kita pakai Sherlock itu biasanya munculnya yang kayak gini nih, munculnya yang kayak gitu kalau kita pakai Sherlock. Tapi kalau misalnya tempatnya itu di bagian masjid, itu cukup tulis aja di bagian map apa namanya, sesuaikan dengan namanya aja, nama tempatnya. Contoh tadi kita pakai yang Sahara Mosque gitu kan. Terus untuk linknya, ini untuk linknya itu nanti kita buka map itu nanti ada bagian ini, bagian share link. Terus ada bagian ini apa namanya mapnya gitu, kita copy aja, nanti paste ke sini, klik paste gitu. Nah terus untuk yang ini, ini custom hari dan tanggal acara satu. Nah itu
Perbedaannya apa itu, sebagai contoh kita mau ada pakai sesi 1, sesi 2. Nah itu untuk memudahkannya kita bisa pakai yang custom hari dan tanggal acara gitu kan. Jadi misalnya nanti tinggal tulis aja contoh, berarti kan hari Jumat gitu kan, hari Jumat tanggal 6 April gitu kan, 6 April rekor di 06 April 2025. Terus untuk bagian enternya kita pakai sedikit kode, kode BR atau break itu untuk bagian spasi enternya gitu. Terus jamnya adalah jam 10.00 WIB gitu, WIB gitu. Misalnya sesi 1 gitu kan, misalnya di sini ada sesi 1 gitu, sesi 1 gitu, sesi 1 dan ya nanti kita kasih BR lagi untuk bagian enternya. Di enternya harus pakai BR gitu kan. Terus sesi 2 gitu kan, jam 11 gitu, contoh aja nih, contoh jam 11 gitu kan. Oke, itu untuk penggunaannya kayak gitu. Tapi misalnya enggak biasanya saya enggak pakai inilah, kita pakai yang seperti awal aja kan, yang tadi gitu. Udah, tinggal tadi saya ngasih contoh aja. Terus selanjutnya nanti acara pertama kan akad nikah nih, yang kedua itu acara biasanya berarti kan resepsi. Jadi kita ambil data resepsi gitu, terus tanggal biasalah kita sesuaikan aja, nanti acaranya tanggal berapa, pukulnya gitu kan, nanti dia mempelai alamatnya berarti contoh tadi Jalan Haji Mading, nanti resepsinya misalnya di gedung ataupun di hall masjid gitu kan, nanti bisa disesuaikan saja. Barat. Oke, terus untuk koordinatnya kayak tadi misalnya berarti kan asyara Moskow ya, berarti asyara Moskow gitu. Terus untuk link mapnya kayak tadi ya biasa. Nah, terus untuk yang acara ketiga ini misalnya contoh mau dikasih acara ngunduh mantu sekalian, itu kan nanti bisa ditambahkan untuk acara ngunduh mantu gitu. Misalnya acara khitanan itu nanti bisa ditambahkan sekalian. Biasanya kalau misalnya yang untuk saudara kita yang di Sumatera, contohnya suku Batak itu kan biasanya ada martupol ataupun ada yang acara-acara adat lainnya, nanti bisa disesuaikan aja. Untuk default aplikasi kami menyediakan sampai 4 acara gitu. Tapi umumnya kita hanya 2 ya, akad nikah dan resepsi saja. Kalau sudah kita klik simpan. Oke, lanjutkan. Oke, lanjut ke tutorial. Untuk tutorial selanjutnya yaitu di menu save the date. Nah, untuk save the date itu biasanya untuk menu countdown acara ya. Jadi menuju acara. Jadi contoh di sini kita kasih defaultnya kita sudah ada judulnya countdown. Tapi kalau misalnya mau dikasih kata-kata lain juga boleh, contohnya menuju halal ya gitu kan, menuju halal gitu, atau yang menuju hari bahagia gitu, menjadi hari bahagia itu boleh ya kan, bebas, sesuaikan saja. Untuk tanggal acaranya kita biasanya mengacu ke tanggal resepsi, cuman ini ini sudah otomatis, jadi menyesuaikan dengan tanggal yang di form yang paling awal di info undangan. Terus untuk bagian template deskripsi sesuaikan saja. Terus bagian text button biasanya kita sudah defaultnya pakai save the date aja, atau misalnya mau diganti simpan tanggal pernikahan juga boleh. Terus untuk Google Calendar, untuk bagian Google Calendar itu nanti akan muncul menyimpan di bagian Google Calendar dari HP-nya masing-masing. Contoh di sini sudah otomatis di bagian info undangan akan muncul the wedding of Anissa dan Akbar dan tanggal mulainya. Untuk pilihan template-nya kita bagian ini kita kasih biasanya format tanggal aja lah, saya kasih format tanggal selesai saya abaikan saja. Contoh kita klik simpan. Kalau sudah kita klik simpan, terus untuk bagian selanjutnya yaitu bagian live streaming. Live streaming itu kita aktifkan dulu untuk fiturnya gitu kan. Terus sini sudah default. Kalaupun misalnya mau diganti dengan kata-kata yang disesuaikan aja untuk
saja kita masuk ke menu zoom. Kalau ada misalnya pakai zoom gitu, silakan aja tulis judulnya, terus masukin link ID-nya, passwordnya gitu kan. Tapi biasanya kita pakai Instagram gitu kan. Contoh kita pakai Instagram gitu kan, berarti kita gabung live Instagram gitu kan, Instagram gitu. Nanti bagian ini kita sesuaikan link akun Instagram kita ya, misalnya tadi Anissa gitu ya, Anissa gitu. Terus untuk YouTube, kalau misalnya pakai live YouTube juga bisa, nanti tinggal ditambahkan aja untuk buttonnya, misalnya gabung live YouTube, terus link streaming dari YouTube-nya disematkan aja gitu, tinggal paste di sini. Oke, kalau sudah kita klik simpan. Oke, kita klik simpan. Oke, menu selanjutnya yaitu menu dress code. Nah, ini biasanya kalau ada tamu-tamu kita yang pengen kita pakai dress code gitu, bisa di misalnya keterangan di sini. Contohnya dress code-nya kita mau pakai hitam putih gitu kan, hitam putih gitu. Nanti contoh gambarnya aja, nanti gambar color palette misalnya bulat warna hitam atau putih, disesuaikan aja gitu. Nanti ambil dari media picker, cuman ini jarang sih yang pakai, jadi kita abaikan aja dulu untuk bagian dress code. Oke, selanjutnya nanti kita lanjut di tutorial selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya kita lanjut di tutorial menu foto ya. Kalian tinggal klik aja menu foto. Terus di sini tadi kan di tutorial persiapan sudah kita sarankan untuk kompres di angka 300 KB. Itu gunanya untuk apa? Karena beberapa kita membatasi untuk ukuran file foto yang diupload gitu ya. Jadi kita batasi supaya nanti undangannya berjalan dengan baik gitu kan, dan tidak membebani daripada servernya. Oke, lanjutnya kita upload aja foto cover, kita pilih aja. Kebetulan saya sudah mempersiapkan foto-fotonya. Kita pilih yang ini. Terus foto pembuka itu kita maksimal 3 foto, tapi dengan ukuran 3 foto itu kalau kita jumlah itu maksimal kan 1 MB di situ. Jadi kalau 1 MB kita bagi 3, berarti kan ketemunya sekitar 300. Makanya tadi saya menyarankan untuk di bawah 300 KB, supaya kalau misalnya di bagian foto pembuka kita mau kasih 3 foto itu bisa bisa diupload semua gitu kan. Foto dan misalnya jadi maksimal itu 3 foto. Kalau misalnya mau pakai 1 foto ataupun 2 foto juga boleh. Untuk foto mempelai kita upload nanti. Kalau mau enak tuh dipersiapkan dulu untuk data-datanya, nanti kan tinggal upload aja. Foto penutup ya, foto penutup juga maksimal 3 gitu, jadi kita sesuaikan aja. Ini saya pakai paling 2 ya, 2 atau misalnya pakai 2. Foto kedua mempelai, itu biasanya untuk di bagian tema nya itu untuk isian di bagian foto love story. Terus di bagian gallery slider itu ada beberapa tema yang ada bentuk fotonya yang untuk slider, itu biasanya diisi dari form input di bagian foto kedua mempelai itu kan, 2 mempelai. Oke, ambil contoh aja. Oke, terus foto background fix itu biasanya di tema-tema premium itu ada foto-foto yang dia backgroundnya itu statis. Itu isiannya itu dari form form background fix gitu. Oke, kalau sudah klik simpan. Selanjutnya untuk di bagian galeri, menu galeri. Untuk galeri itu misalnya kakaknya mau upload video private, boleh. Nanti sebelumnya silahkan upload dulu ke YouTube. Nanti link daripada video YouTube itu tinggal paste di bagian video private. Cuman jika tidak mau pakai video private ya silahkan bisa kosongkan saja.
Selanjutnya nanti di menu galeri itu kita aktifkan dulu untuk fitur galerinya gitu kan. Kita aktifkan dulu fitur galerinya. Judulnya kita defaultnya our gallery, kalau misalnya mau ganti our moment atau silakan. Terus untuk galeri di sini keterangannya foto maksimal 20, cuman pastikan bahwa foto-fotonya itu sudah dikompres terlebih dahulu ya, supaya bisa upload lebih banyak gitu. Bila kita contoh 6 aja lah ya. Jadi kalau saya maksimal 20, tapi biasanya saya isi paling ya 5 atau misalnya 10 ataupun 14, itu nanti sesuaikan aja. Setelah itu tinggal klik simpan. Oke, kalau sudah nanti kita lanjut di tutorial selanjutnya. Untuk tutorial selanjutnya yaitu kita masuk ke menu love story. Untuk menu love story ini kan opsional, jadi mau dipakai boleh, nggak boleh. Contoh kita mau pakai menu love story, itu kita aktifkan dulu untuk love story-nya. Dan di sini ada judul love story dan kalimat di bagian love story-nya. Jadi misalnya mau dipakai love story gitu, mau dikasih judul dan kata-kata romantis gitu juga boleh. Kami sudah ada beberapa template untuk kata-kata romantis gitu kan, nanti tinggal disesuaikan saja. Contoh kita mau diganti dengan kata-kata sendiri juga boleh. Selanjutnya masuk ke menu love story gitu kan. Untuk bagian ini biasanya kita kakaknya itu mengirimkan data untuk data-data kayak judul cerita, contoh awal bertemu gitu kan, awal bertemu bla 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 gitu kan, tanggalnya misalnya 2 Januari gitu kan, Januari 2024 gitu. Terus kita kasih ya bla 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 gitu kan, kasih bertemu di kafe gitu kan, terus apalah, nanti disesuaikan aja. Nanti setelah itu aktifkan cerita kedua gitu kan. Selanjutnya misalnya tiba-tiba habis bertemu langsung menikah gitu. Ini sebagai contoh aja ya, nanti biar sebut untuk tutorial. Kita tanggal menikah contohnya 7 April gitu kan, April 2025. Alhamdulillah sakit. Disesuaikan aja. Kalau misalnya masih perlu lagi, bisa aktifkan acara ke 3, 4 gitu kan, sampai ke 5. Kalau salah itu maksimal kita 5 bagian aja ya kan, 5 bagian saja. Oke, kalau sudah kita klik update gitu kan. Sebagai contoh, kalau tadi misalnya tetap mau pakai love story tapi bagian ininya nggak diisi, boleh nanti tinggal yang bagian ini dihapus aja, dinonaktifkan aja semua gitu kan, nanti tinggal dihapus, nanti tinggal pakai yang ini, boleh, sesuaikan saja. Kalau sudah kita klik update. Oke. Update. Menu selanjutnya yaitu menu kado digital. Menu kado digital itu untuk wedding gift ya. Nah, kalau misalnya mau dikasih boleh, nggak boleh, disesuaikan aja. Kalau misalnya contoh kita mau kasih, berarti kita aktifkan untuk kado digitalnya atau wedding giftnya. Terus bagian sini misalnya mau ada fitur konfirmasi gitu kan, misalnya setelah tamu undangan itu sudah transfer atau apa, terus mau dikasih konfirmasi ya boleh, nanti kita tambahkan untuk bagian button konfirmasi. Cuman di sini opsional, jika tidak mau dikasih ya kosongkan saja gitu. Oke. Terus bagian masuk ke kirim kado, alamat kirim kado kita aktifkan. Contohnya penerimanya adalah Anissa gitu kan, Anissa di Jalan Haji Mading gitu kan, Jalan Haji Mading itu. Terus ini ada satu fitur yang jarang di aplikasi-aplikasi lain, hanya ada di digital, itu aktifkan wishlist atau daftar hadiah. Sebagai contoh misalnya pengen sebagai mempelai supaya tamu undangan tidak bingung mau ngasih kado apa, nanti kita bisa bikin daftar hadiah gitu kan, atau add wishlist gitu. Kita bikin add wishlist,
nanti tinggal upload aja, misalnya mau setrika atau apa gitu, terus nama itemnya setrika, kita tulis saja setrika gitu kan, terus harganya berapa atau penyediaannya mana, kita bisa kasih link Shopee-nya kayak gitu. Cuman ini juga jarang sih dipakai. Seandainya kita mau seperti itu, kami juga menyediakan untuk fiturnya. Oke, selanjutnya masuk ke menu rekening. Menu rekening itu untuk yang apa namanya, kartu rekening ya. Sedangkan kita aktifkan untuk fitur rekeningnya, terus kita tambah rekening, terus masukkan aja namanya pemiliknya. Nama pemiliknya contohnya tadi Anissa ya, Anissa, terus nomor rekeningnya misalnya 1234569 gitu kan, terus pilihnya nanti Bank Mandiri, BCA atau BNI BRI. Untuk pilihan bank ini nanti akan ditambahkan oleh admin ya kan, sementara baru ada 4, cuma nanti jika ada request silakan kontak admin saja, nanti kami akan update secara berkala untuk pilihan banknya gitu. Contohnya kita Bank BCA gitu, Bank BCA. Jadi kalau sudah, kita klik simpan. Oke, selanjutnya masuk ke tutorial selanjutnya. Untuk tutorial selanjutnya yaitu masuk ke menu RSVP atau apa namanya, konfirmasi kehadiran ya kan. Untuk RSVP di sini kita biasanya kita default saja, cuman misalnya contoh paling bagian ini yang maksimal jumlah tamu itu kita batasi aja. Contoh kalau umumnya sih kan 2 ya, jadi kita klik 2 gitu. Jadi anggaplah 2 gitu kan, atau misalnya mau 3 atau 4 sesuaikan aja. Terus misalnya mau untuk kehadirannya kita sembunyikan, nah, boleh nanti kita sembunyikan opsi kehadiran. Tapi kalau enggak, biasanya kita munculkan aja untuk opsi kehadirannya. Terus di sini ada ucapan nama Anda, misalnya kepengennya undangannya mau pakai yang full English gitu kan ya, bisa nanti tinggal ditulis aja, misalnya ucapan perhatikan wishes atau nama berikan your name, itu konfirmasi kehadiran prediction atau yang lainnya, sesuaikan saja, misalnya pakai format bahasa Inggris atau sebagainya gitu. Selanjutnya kita klik submit. Oke, submit. Untuk fitur selanjutnya itu untuk menu di bagian quotes dan ayat. Biasanya kata saya sarankan sih aktifkan aja ya fitur quotes ini. Terus di sini kan ada banyak pilihannya. Kalaupun kurang sesuai dari yang kita sudah sediakan, itu kakaknya juga bisa edit sendiri bagian sini. Sesuai bagian ayat, kita aktifkan aja fitur ayat dan surat arum, terus aktifkan inisial nama. Tapi untuk khusus inisial nama ini tidak semua tema ada, cuman kalau mau diaktifkan tinggal aktifkan saja. Terus bagian foto doa, apa namanya, doa kita aktifkan aja gitu. Kalau misalnya mau nonaktifkan juga boleh gitu kan. Oke, lanjutnya kita klik simpan. Oke, simpan. Oke, menu selanjutnya itu menu penunjang. Menu penunjang ini biasanya kita ada tampilan protokol kesehatan, atau misalnya untuk yang muslim juga kita sediakan tampilkan ada apa 5, kalau mau ditampilkan tampilkan, kalau ini nggak usah. Terus untuk bagian ini kita bagian saja. Untuk rundown acara ini khusus di fitur kategori membership premium, itu ada kita rundown acara gitu kan, cuman ini jarang dipakai lah. Untuk fitur penunjang ini kita abaikan saja karena ini fitur yang jarang dipakai. Saja masuk ke menu penutup. Untuk menu penutup itu kalimat penutup biasa. Terus misalnya bagian akhir itu mau ditambahkan ada keluarga besar mempelai gitu kan, kita aktifkan saja. Kalau misalnya mau ditambahkan hashtag, silakan tinggal tambahkan saja. Contoh hashtag Anissa Akbar, Anissa Akbar ya, ataupun yang lainnya silakan. Terus untuk bagian turut mengundang, kalau misalnya mau ditambahkan turut mengundang juga boleh gitu kan ya, turut mengundang gitu kan, turut mengundang ya, nanti kita bikin listnya aja. 1 bapak A gitu kan, bapak A gitu kan. Terus 2 ibu B dan
Bapak C gitu ya. C3 dan seterusnya kita bikin aja. Nanti ini tinggal di khusus bagian terminal. Untuk bagian garis baru tinggal klik enter. Kalau sudah kita klik simpan. Oke, untuk selanjutnya kita lanjut di part tutorial. Selanjutnya, jika sudah diisi semua, kita bisa untuk tes di bagian menu buka undangan. Nanti setelah undangannya muncul, itu kita pastikan bahwa data yang terinput itu sudah sesuai gitu. Misalnya wedding of Anissa Akbar gitu kan. Terus kita cek dulu apakah sekiranya tampilannya sudah sesuai yang kita harapkan gitu. Ya nonaktifkan aja dulu untuk musiknya, terus save the date itu kan, bagian wedding wedding event apakah sekiranya sudah sesuai. Ini yang tadi saya katakan ada namanya gallery slider, itu untuk input isiannya seperti ini, bagian itu. Nah untuk bagian ini untuk love story juga nanti ini yang kita buat cafe awal galeri gitu. Ya ini untuk wedding giftnya masuk, nanti ada konfirmasi, menu konfirmasi, jadi semuanya sudah otomatis terisi ya kan? sudah otomatis terisi gitu. Jika ada tampilan yang tidak sesuai, bisa kakaknya cek di bagian tema. Jadi ada beberapa tema yang memang tidak menu yang di bagian aplikasi itu apabila kita isi, tidak semua itu muncul di bagian tampilan undangannya, karena nanti tampilan undangannya itu menyesuaikan dengan format dari temanya masing-masing gitu. Oke, selanjutnya kita lanjut di tutorial selanjutnya. Tutorial selanjutnya adalah tutorial cara membagikan undangan. Nah, silahkan klik untuk bagikan ya. Nanti untuk daftar nama temennya silahkan diisi saja, misalnya Bapak A gitu kan, Ibu C dan pasangannya gitu. Terus gunakan enter untuk baris baru ya kan. Terus misalnya Besti dan seterusnya gitu. Terus misalnya kakaknya mau membatasi hanya yang ada di daftar nama tamu saja yang bisa mengakses linknya, silahkan cek untuk bagian ini undangannya bisa diakses dari nama tamu di atas. Jadi contoh nanti kalau misalnya yang tidak ada di nama tamu, maka tidak bisa akses link undangan dari kakaknya gitu. Bisa, tapi kita uncheck aja lah ya, uncheck aja. Terus lanjut lagi untuk kata pengantarnya. Di sini ada opsi teks pengantar, ada yang formal, muslim atau nasrani gitu. Nanti untuk ini kan default dari aplikasinya, semisal mau dirubah gitu boleh nanti ditambahkan saja, sesuaikan saja untuk penambahannya gitu. Tapi untuk bagian ini yang ada di bagian kurung, bagian nama mempelai wanita, mempelai pria gitu, link undangan itu nggak usah dirubah ya, itu dibiarkan saja karena nanti akan diisi oleh sistem secara otomatis. Kalau sudah, selanjutnya kita buat daftar nama tamu. Oke, kita lanjutkan. Nah nanti sudah muncul nih daftar nama tamunya. Kalau sudah, nanti kita tinggal share saja, misalnya mau ke WA. Untuk Facebook ini abaikan saja ya, karena ini tidak berfungsi, karena Facebook itu sekarang tidak bisa untuk mengirim link. Terus kalau misalnya mau mengirim lewat Instagram, itu bisa pakai yang bagian tombol copy keyboard. Jadi copy keyboard itu nanti akan menyalin dengan teks pengantarnya, lalu masuk ke DM teman yang mau diundang, tinggal paste aja, atau mau linknya aja yang mau dikirimkan, itu tinggal klik copy link gitu aja, link undangan
mau tadi berarti yang ini bagian link undangan, terus kalau yang ini itu untuk yang pesannya, yang peserta pesannya gitu. Tapi biasanya kita kirimkan via WA. Sebagai contoh saya kirimkan ke Besti, contohnya kita Besti aja, kirim tombol share WA, nanti akan didirect ke WA, nanti use WhatsApp Messenger aja gitu kan, use WhatsApp Messenger gitu. Terus nanti kita tinggal ini, tunggu aja, contoh kita kirim ke bagian, contohnya kita ke sini aja, nanti akan muncul. Nah, saat proses pengiriman itu kita tunggu aja beberapa detik sampai muncul sampai muncul pop-up-nya. Habis itu nanti tinggal klik kirim. Nah, setelah muncul kirim gitu, nah nanti foto daripada untuk sosial medianya muncul, terus ada the wedding of yang kita tadi ketik, terus di sini sudah otomatis ada Besti, terus nama mempelai wanita, dan di sini terus hormat kami Akbar. Kalau kita klik di sini buka undangannya, nanti jadi nama tamunya sudah otomatis muncul kepada yang terhormat Besti gitu. Nanti tinggal buka undangan aja untuk tamu undangan. Oke, untuk tutorial saja, kita lanjut di part selanjutnya. Untuk selanjutnya kita mau mengecek di bagian form RSVP. Jadi kita mau cek siapa saja yang sudah mengisi form RSVP, terus yang hadir berapa. Di dashboard utama kita sudah ada muncul berapa pengunjung itu adalah berapa kali link itu dibuka. Jadi misalnya dalam satu akun atau satu device kita buka 3 kali, ya berarti nanti munculnya 3 kali gitu kan. Terus untuk ucapan itu adalah jumlah ucapan yang sudah dikirimkan. Terus untuk RSVP itu jumlah kehadiran. Contoh misalnya satu orang memberikan 1 ucapan, terus dia mau hadirnya, kita kasih pilihan ada 1, 2, 3 atau 4. Kalau dia pilih 2 berarti nanti akan muncul di RSVP-nya berarti 2. Terus untuk mengeceknya kita bisa lihat bagian menu RSVP. Nah, nanti di situ sudah ada jumlah akumulasi, misalnya jumlah yang hadir ya kan. Jadi yang isi berapa, berarti kan hadirnya ada 2 gitu. Terus nanti kalau yang tidak hadir. Terus untuk masih ragu, nanti biasanya ini kayak kita sembunyikan untuk bagian masih ragu itu, karena kita abaikan saja. Jadi tinggal yang hadir dan tidak hadir. Terus itu misalnya kita mau kepo gitu untuk dia kira-kira siapa aja yang sudah ngasih ucapan, terus ucapan seperti apa, nanti tinggal klik di bagian ini ada tombol plus, klik aja nanti muncul. Untuk ekspor, apakah bisa diekspor? Bisa, nanti klik aja, kita klik ekspor, nanti bisa masuk Excel atau CSV ataupun kita ekspor PDF gitu kan. Kita klik ekspor, misalnya contoh tadi klik yang PDF, nanti otomatis nanti akan di download untuk file PDF-nya, jadi rekapannya dan muncul seperti ini gitu. Itu bisa untuk kenang-kenangan bagi kakaknya gitu ya. Oke, selanjutnya kita saya kira sudah hampir semuanya sudah ada. Nanti untuk tutorial selanjutnya mungkin di bagian travel issue ya. Oke, lanjut di tutorial selanjutnya. Untuk tutorial selanjutnya yaitu cara mengganti tema. Jadi untuk mengganti tema undangan itu di bagian kelebihan menggunakan aplikasi ini, kita bisa bebas ganti tema. Cuman ada beberapa yang perlu diperhatikan saat mengganti tema undangan. Yang pertama, ketika kita klik ganti tema, contohnya kita tadi awalnya kita pakai Rustic 1, terus kita mau pakai Rustic 2 gitu kan. Nah, tinggal klik Rustic 2, terus kita klik simpan gitu. Kalau sudah, nanti setelah klik simpan gitu, pastikan di bagian form yang ada fotonya itu kita trigger lagi. Trigger lagi itu maksudnya kita klik bagian foto, terus kita klik simpan lagi supaya sebagai trigger fotonya itu ke-upload ke tema yang terbaru. Terus bagian ini juga tadi klik simpan aja, klik simpan, terus
biasanya di bagian foto galeri sama kalau yang ada fotonya lagi, kalau nggak salah di bagian dress code itu kan tadi ada yang fotonya. Kalau misalnya ngasih ada foto ya klik simpan, kalau enggak berarti kita abaikan saja. Kalau sudah kita tes gitu, kita buka undangan lagi, nanti otomatis akan berubah ke tema Rustic 02 tentu saja ya. Nah kalau kita klik ke undangan, tampilannya sudah berubah jadi tema Rustic 02. Misalnya kita mau ganti tema lagi, boleh gitu kan, kita ganti tema lagi, contohnya nggak cocok, ternyata masih cocok ke tema yang awal aja, jadi Rustic 01. Yang perlu perhatikan lagi bahwa untuk ganti tema ini disarankan jangan terlalu sering ya, karena nanti kalau terlalu sering itu kadang akan berpengaruh kepada foto yang hilang. Jadi nanti ada kadang ketika kita ganti foto itu kadang fotonya yang hilang. Terus untuk misalnya kita mengatasi ada foto yang hilang itu nggak usah panik, nanti tinggal upload ulang aja untuk bagian fotonya gitu. Klik simpan seperti biasa tadi, bagian galeri kita klik simpan lagi. Oke, nanti selanjutnya kita buka undangan lagi. Nah nanti setelah buka undangan akan otomatis berubah lagi menjadi tema Rustic 01. Nah, jadi tidak perlu untuk kakaknya, nanti bisa minta ganti tema sesuai selera. Oke, selanjutnya kita lanjut tutorial selanjutnya. Untuk selanjutnya yaitu khusus di tema tanpa foto. Khusus tema kategori tanpa foto itu ada sedikit perbedaan, yaitu untuk di bagian sosial medianya itu tidak upload foto ya, melainkan sudah disediakan oleh aplikasinya. Yaitu contoh misalnya mau pakai tema Bali, berarti kita pilih thumbnailnya Luxe Art Bali. Kalau misalnya kita mau pakai tema flower, berarti pilih thumbnailnya berarti tema yang Luxe Flower gitu. Jadi nanti disesuaikan dengan thumbnail daripada temanya gitu. Kalau udah nanti kita klik simpan. Terus perbedaan selanjutnya lagi ada di bagian bagian foto. Jadi foto dan galeri kan tidak ada kalau untuk yang tema tanpa foto. Adanya adalah animasi pernikahan. Jadi untuk foto cover kita sudah menyediakan beberapa foto animasi ya. Nanti kalau misalnya ada request nanti bisa chat admin saja. Terus kita bisa disesuaikan aja, nanti kalau misalnya pakai Luxe Art 8 gitu tinggal dipilih gitu aja. Maka kalau misalnya di mix boleh nggak sih, misalnya contohnya kita pakai tema Luxe Art 8 cuman mau pakai animasinya pakai Luxe Flower gitu, boleh, nanti tinggal pilih aja, nanti pakai yang punya Luxe Flower gitu, jadi tinggal dipilih aja. Terus untuk memplay juga sama, nanti tinggal pilih aja. Khusus memplay ini ada beberapa tema yang tidak kita tampilkan untuk memplaynya. Contoh di bagian tema Luxe Art dan Luxe Flower 1-3 itu kan dia khusus untuk yang tanpa animasi ya, cuma teks aja gitu. Kalau mau pilih tinggal pilih aja, nanti sesuai mana yang diinginkan. Boleh di mix, boleh gitu. Disesuaikan aja. Kalau mau request tampilan mau yang lainnya boleh, nanti tinggal chat admin saja. Kalau sudah nanti tinggal klik simpan gitu. Jadi otomatis sudah berubah sesuai dengan yang ada di bagian sosial media dan animasi pernikahannya. Saya kira itu sudah cukup semuanya. Nanti jika apabila ada kendala ataupun pertanyaan jangan bisa cek admin saja. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.